Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nurul Hikmah. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas tentang rancangan penelitian. Nah, kita bakalan bahas tuh step by stepnya apa aja yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah penelitian atau melakukan sebuah penelitian yang kita bakal bahas di sini. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu ini aku buat konten ini untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada rancangan penelitian kali ini aku akan menjelaskan juga beberapa contoh yang berkaitan. Nah, terkait penelitian, misalnya contohnya penelitian yang akan aku paparkan nanti itu yaitu penelitian kuantitatif komparatif. Jadi buat kalian yang pengen tahu dan penasaran, stay tune sampai akhir. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kali kita lakukan ketika kita ingin membuat sebuah penelitian atau melakukan sebuah penelitian, yaitu tentu saja kita harus menentukan dulu apa fenomena yang ingin kita teliti. Jadi kita harus cari tuh fenomena apa nih yang lagi kira-kira yang bagus buat diteliti gitu ya. Jadi kita cari di sekitar kita kah, atau mungkin di sosial media kah, atau di mana. Pokoknya kita cari fenomena yang sekiranya menarik yang akan kita pilih untuk diteliti. Nah, di sini selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan fenomena, misalnya contohnya ya di sini. Contoh fenomena yang aku ambil yaitu stres kerja pada karyawan. Nah, stres kerja pada karyawan ini biasanya terjadi ketika tuntutan pekerjaan atau beban pekerjaannya itu yang melebihi kapasitas para karyawan, atau dia tidak sinkron antara sumber daya manusianya dan juga pekerjaannya. Misalnya kayak pekerjaannya itu harusnya dikerjain sama 10 orang tapi cuma dikerjain sama mungkin 3 orang. Seperti itu. Nah, itu bisa dibilang menjadi salah satu hal yang memicu yang namanya stres kerja pada karyawan. Nah, setelah kita sudah mendapatkan fenomena, misalnya seperti yang di sini tadi, kita dapat fenomena stres kerja pada karyawan. Kemudian yang kedua, langkah kedua yang kita lakukan adalah kita mencari masalah. Betul, kita mencari masalah. Jadi kita harus memiliki atau mencari masalah dari fenomena yang sudah terjadi, fenomena yang sudah kita pilih untuk kita jadikan penelitian tadi. Nah, di sini masalah itu muncul sebab adanya kesenjangan. Jadi kesenjangan itu adalah ketidaksesuaian harapan dan dengan realita. Jadi ada ketidaksesuaian gitu antara harapan kita dengan realita yang terjadi. Misalnya nih, dalam perusahaan. Jadi perusahaan itu punya harapan, misalnya seperti ketepatan waktu dan konsistensi dari pekerjaan para karyawan, kemudian komitmen terhadap kualitas kerja, kemudian tanggung jawab terhadap tugas dan juga keputusan, dan masih banyak lagi harapan-harapan yang bisa jadi dimiliki atau diberikan atau dipikirkan oleh perusahaan, yang mana mereka berharap itu bisa dilakukan atau dipenuhi oleh karyawan. Tapi pada prakteknya, pada pengaplikasiannya, hal ini biasanya tidak luput dari ketidaksesuaian. Jadi harapannya seperti itu, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Jadi disinilah yang namanya kesenjangan. Jadi nggak sesuai gitu harapan sama realitanya. Misalnya realitanya para karyawannya ini ada yang suka nggak tepat waktu, atau yang nggak konsisten dengan ketepatan waktunya. Kemudian mereka juga kurang berkomitmen gitu terhadap kualitas kerja mereka, ataupun mereka juga kurang bertanggung jawab terhadap tugas dan keputusan. Nah, hal tersebut tentu bukan tidak mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Nah, disinilah akhirnya sudah kita memiliki satu masalah yang akan
yang mana masalah ini sebab adanya yaitu berasal dari kesenjangan atau ketidaksesuaian harapan dengan realita yang saya sebutkan tadi. Oke, kita sudah punya masalah nih kan. Kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang ketiga kita lakukan yaitu cari tujuan penelitian. Tentu dalam sebuah penelitian kita harus punya tujuan gitu, karena kalau nggak punya tujuan jadi kita mau apa gitu kan, kita nggak tahu kita penelitian kita itu buat apa, kita nggak tahu. Nah itu tentu itu bakal menghambat yang namanya penelitian kita. Jadi makanya dari itu kita harus punya tujuan penelitian. Nah di sini salah satu contoh tujuan penelitian dari penelitian yang saya jadikan contoh tadi, yaitu yang pertama untuk menilai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stres kerja. Jadi faktor-faktor apa aja sih yang mendorong seseorang itu menjadi, atau seorang karyawan itu menjadi stres gitu kan. Nah kita di sini menilai gitu ya. Tujuan kita itu menilai faktor-faktor yang berkontribusi tadi. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu membandingkan tingkat stres kerja antara departemen di industri X. Misalnya nih, tadi kan saya sudah bilang saya ini meneliti kuantitatif komparatif. Jadi di sini komparatif ini membandingkan. Di sini membandingkan tingkatan stres kerja antara departemen-departemen di industri X gitu ya. Itu tujuan, salah satu contoh tujuan dari penelitian ya. Kemudian setelah memiliki tujuan, kita kemudian akhirnya menentukan variabel penelitian kita. Jadi kita setelah memiliki tujuan, kita harus tahu variabel dari penelitian kita itu apa aja sih gitu ya. Nah di variabel penelitian sendiri itu ada dua, yaitu variabel bebas atau variabel terikat. Nah biasanya kita sering dengar itu variabel X sama variabel Y. Nah apa sih bedanya variabel X sama variabel Y? Nah variabel X itu atau variabel independen itu merupakan variabel yang memberikan pengaruh gitu kepada variabel lain. Jadi dia itu sesuatu yang mempengaruhi sesuatu yang lain. Contohnya misalnya dari penelitian yang saya jadikan contoh tadi, yaitu beban kerja gitu ya. Jadi fenomena stres kerja pada karyawan. Nah di sini variabel X-nya atau variabel independennya saya ambil yaitu beban kerja, yang mana beban kerja ini mempengaruhi kepada variabel lain. Variabel lainnya apa? Di sini ada variabel Y, yaitu variabel yang terkena pengaruh dari variabel lainnya. Jadi kalau tadi variabel X itu yang mempengaruhi, nah variabel Y ini adalah variabel yang dipengaruhi sama variabel X gitu ya. Nah, contohnya tingkatan stres kerja. Jadi variabel X tadi variabel X-nya kan beban kerja, kemudian variabel Y-nya tingkat stres kerja. Jadi beban kerja itu bisa mempengaruhi tingkatan stres kerja seseorang. Jadi setelah kita menentukan variabel tadi, kemudian selanjutnya kita menentukan jenis hipotesis ya, atau bisa kita mungkin lebih akrab di telinga kita yaitu dugaan-dugaan ya. Nah, hipotesisnya di sini saya mengambil jenis hipotesis statistik komparatif atau perbedaan, karena memang penelitian yang saya ambil sebagai contoh ini adalah penelitian kuantitatif komparatif gitu ya, atau perbedaan, atau jadi di sini membandingkan gitu ya. Nah, di sini hipotesisnya ada dua. Yang pertama ada hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini apa? Hipotesis nol ini berarti adalah dugaan yang diterima. Jadi hipotesis nolnya atau H0-nya itu begini. Tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat stres kerja antara departemen. Jadi itu hipotesis nolnya atau dugaan yang pertama ya, hipotesis nol. Kemudian yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1. Nah ini kalau hipotesis alternatif atau H1 ini merupakan
dugaan yang tidak diterima gitu ya. Berbeda dengan kalau hipotesis nol tadi dugaan yang diterima, hipotesis alternatif ini adalah dugaan yang tidak diterima. Kemudian bunyinya seperti apa? Bunyi hipotesis alternatif atau H1 ini adalah ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat stres kerja antara departemen-departemen. Nah, seperti itu merupakan contoh hipotesis yang saya ambil dari penelitian yang saya jadikan contoh. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan jenis hipotesis atau kita sudah mendapatkan hipotesisnya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu menentukan subjek penelitian. Nah, di sini subjek penelitian itu bisa kita sering dengar ada dua, yaitu populasi dan juga sampel. Apa sih bedanya populasi dan sampel? Jadi kalau populasi itu merupakan jumlah keseluruhan dari subjek yang akan kita teliti. Misalnya kayak di sini contohnya populasi yang saya gunakan yaitu seluruh karyawan di industri X. Jadi itu populasi seluruhnya. Kemudian kita setelah mendapatkan populasinya kita sudah tahu tuh seluruh karyawan di industri X itu berapa. Kita sudah tahu itu jadi populasi. Kemudian kita menentukan sampel. Setelah kita mendapatkan populasi, kita tentukan sampelnya. Sampel ini adalah jumlah responden atau sampel atau orang-orang yang akan kita teliti. Jadi kayak lebih spesifiknya. Jadi kita dari populasi kita kerucutkan lagi menjadi sampel. Jadi nggak semuanya kita teliti. Jadi kita pisahkan atau kita pilih kepada sampel atau responden yang sekiranya cocok untuk dijadikan subjek dalam penelitian kita. Jadi sampelnya di sini kita tentukan dengan menggunakan teknik sampling yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, sudah kan kita sudah dapat subjek penelitian. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita sudah tahu populasinya, kita menentukan sampelnya, sampel yang akan kita teliti atau responden yang akan kita teliti. Jadi kita gimana sih cara menentukan responden atau sampel? Nah, di sini kita gunakan teknik sampling. Nah, teknik sampling sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada probability sample, kemudian ada non-probability sample. Nah, probability sample itu adalah kita memilih sampel itu secara acak gitu ya. Sedangkan kalau non-probability sample ini secara tidak acak. Jadi kalau non-probability ini kita menentukan sampel itu dengan kita melihat kriteria atau dengan cara tertentu. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Sedangkan kalau probability itu ya udah acak aja gitu, random aja. Nah, di sini di contoh penelitian yang akan saya lakukan, di sini saya memilih yaitu non-probability sample. Nah, karena saya memilih non-probability sample, jadi nanti saya menggunakan ada teknik gitu untuk menemukan atau menentukan sampel berapa jumlah sampel yang akan saya gunakan gitu. Kemudian di sini juga saya menggunakan di sini kan ada 3 contoh teknik sampling. Nah, saya di sini kali ini akan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi saya menggunakan purposive sampling ini karena saya ingin menentukan sebuah sampel penelitian yang memang di penelitian ini saya memerlukan adanya kriteria tertentu supaya sampel yang saya ambil ini sesuai gitu dengan tujuan penelitian saya. Kemudian selanjutnya setelah kita sudah menentukan tadi, saya kan ini memilih purposive sampling. Kemudian di sini saya menggunakan rumus Lovin untuk mendapatkan berapa sih jumlah responden yang akan saya gunakan gitu ya. Nah, di sini rumusnya yaitu seperti yang dilihat ya, ada N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar dalam kurung E kuadrat. Nah, keterangannya di sini N kecil itu adalah jumlah responden.
Kemudian N besar itu adalah ukuran populasi. Dan juga E itu toleransi kesalahan atau desimalnya. Kemudian di sini sudah ada contohnya. Di sini populasi yang saya gunakan misalnya itu 470 orang. Jadi dalam satu perusahaan itu populasinya keseluruhan jumlah karyawannya adalah 470 orang. Ini contoh ya. Kemudian jadi 470 per 1 ditambah 470 dikali 1% kuadrat. Jadi setelah kita jumlahkan semuanya dapatlah hasil yaitu 320 jumlah responden yang akan saya gunakan untuk penelitian ini. Jadi dari 470 orang tadi di seleksi ibaratnya gitu ya, dikerucutkan. Nah, akhirnya dapatlah sampelnya yaitu 320 orang atau 320 jumlah responden yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan sampelnya berapa, selanjutnya kita tentukan instrumen penelitiannya. Kita tentukan instrumen penelitiannya yaitu di sini di penelitian ini misalnya contohnya ya, saya menggunakan di sini kuesioner valid dan reliable yang mengukur tingkat stres kerja dan juga faktor-faktor yang berkontribusi. Nah, jadi di sini saya ibaratnya tuh pakai instrumennya itu adalah kuesioner. Nah, alat ukurnya yaitu saya gunakan ini ada Job Content Questionnaire atau JCQ, yang mana ini merupakan alat ukur yang mencakup aspek-aspek utama stres kerja seperti beban kerja, kemudian kontrol atas pekerjaan, dan juga dukungan sosial. Jadi JCQ ini merupakan alat yang biasanya digunakan untuk mengukur gitu karakter atau psikologis dari pekerjaan. Misalnya kayak tuntutan psikologi yaitu atau misalnya ambiguitas peran gitu ya, atau gangguan mental kerja yaitu suasana hati, misalnya kayak perasaan yang diterima seseorang yang misalnya tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, misalnya seperti itu. Di sini jadi sudah ditentukan kan instrumen atau alat gitulah yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya gitu ya. Jadi setelah kita menentukan instrumen penelitiannya sudah kita tahu tuh kita mau pakai kuesioner dan juga dengan alat ukur seperti yang di bawah. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita menentukan teknik analisis data. Jadi kita setelah rangkaian seluruh tadi, akhirnya di sini kita menentukan teknik analisis data. Jadi kita mau analisis data itu dengan teknik apa gitu. Nah, misalnya contohnya di sini dari penelitian yang saya jadikan contoh ini, datanya akan dianalisis menggunakan uji statistik gitu seperti ANOVA. Nah, ANOVA ini apa? Jadi ANOVA ini memang biasanya digunakan untuk penelitian komparatif, atau dia biasanya digunakan untuk membandingkan satu subjek dengan subjek yang lain. Jadi di sini saya akan menggunakan ANOVA yaitu untuk membandingkan tingkat stres kerja antara karyawan di berbagai departemen di industri X. Jadi saya akan melitinya di sini saya menggunakan ANOVA untuk membandingkan gitu ya tingkatan stresnya, misalnya departemen SDM dengan departemen pemberdayaan masyarakat misalnya seperti itu, atau departemen keuangan misalnya seperti itu ya. Jadi saya membandingkan gitu tingkatan stres di antara mereka. Nah, setelah itu jadilah penelitian ini dari rangkaian yang sudah dilakukan tadi gitu ya. Begitu mungkin bisa saya sampaikan untuk rancangan penelitian gitu ya, sedikit lah maksudnya informasi terkait rancangan penelitian, khususnya penelitian kuantitatif
komparatif ya di sini khususnya itu. Jadi ini juga beberapa referensi yang saya dapatkan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Bisa mungkin kalian yang lebih mendalami lagi atau lebih detail lagi bisa buka artikel-artikel berikut. Di sini ada juga buku. Tentu saja di sini banyak banget informasi-informasi yang lebih detail dan juga lebih menarik lagi. Mungkin bisa dibuka. Oke. Nah, sudah selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga next saya bisa bikin video yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Kira-kira selanjutnya saya bikin video apa lagi? Ditunggu aja. Semoga teman-teman saya selalu. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. See you in my next video. Bye. Assalamualaikum.